Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Selasa 17 Agustus 2021. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa dan penuh syukur bagi kita bangsa Indonesia. Sebab pada hari ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta. Merdeka tentu berkaitan erat dengan hak, tanggung jawab, dan kebebasan. Ketika kita berbicara soal hak, tentu tidak dapat lepas dari kepemilikan terhadap sesuatu dan lain hal. Hak merupakan jaminan kepemilikan yang tidak boleh diganggu-gugat. Berikutnya ialah tanggung jawab, yakni suatu tuntutan akan pemenuhan terhadap sesuatu dan hal lain tersebut. Dan kebebasan ialah jaminan pengungkapan ekspresi diri. Tentu dalam hal ini dengan sendirinya senantiasa merupakan dan mengacu pada hal yang baik dalam segala aspek. 76 tahun negara kita tercinta ini telah merdeka dari penjajahan dan perbudakan. Mari kita berefleksi sejenak dan memaknai lebih mendalam nilai kemerdekaan itu sendiri dalam peziaran hidup kita setiap hari sebagai masyarakat Indonesia dan warga Katolik yang sejati. Dalam bacaan Injil tadi yang kita renungkan sekarang ini, diceritakan perihal orang-orang Farisi yang berupaya dengan keras untuk menjebak Yesus melalui pertanyaan perihal tanggung jawab dalam hal membayar pajak kepada Kaisar. Beberapa poin menarik yang hendak saya ajak kita semua untuk merefleksikannya ialah soal hak dan tanggung jawab, sebagaimana yang telah saya singgung tadi. Tanpa kita pungkiri bahwasanya terkadang kita senantiasa berteriak dengan lantang, menuntut
terpenuhinya hak-hak yang menjadi milik kita. Namun sebaliknya, kita kerap lebih sering bungkam ketika dituntut untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Fenomena yang demikian amat sering terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari, di mana kita lebih mengutamakan hak dan mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawab. Kenyataan ini memang sangat memprihatinkan. Mari kita menelisik lebih jauh ke dalam sanubari kita. Sudahkah kita melatih dengan keras diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang seimbang dalam segala hal, terutama dalam hal memenuhi tanggung jawab dan juga hak serta kewajiban kita masing-masing. Baik itu dalam lingkup kecil, mulai dari kehidupan di tengah keluarga sampai pada skala yang lebih besar, yakni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan sejatinya ialah kematangan diri dan mencapai titik seimbang dalam segala aspek. Tidak adanya ketimpangan di sana-sini, dan adanya jaminan penuh terhadap nilai-nilai kebebasan yang bertanggung jawab. Dan para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dasar dari kemerdekaan ialah kebenaran. Orang yang merdeka ialah orang yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai kebenaran di setiap langkah kakinya setiap hari. Kita sekalian adalah kumpulan orang-orang merdeka, bukan saja merdeka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan lebih dari itu, kita telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari kuasa maut dan perbudakan dosa. Kita telah dimenangkan dengan kuasa darah-Nya yang kudus. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tanggung jawab kita saat ini ialah berjuang untuk senantiasa hidup dalam kebenaran itu sendiri, yang tidak lain ialah Kristus Sang Maha Cinta yang telah menjamin kemerdekaan hidup kita. Berjuanglah hingga akhirnya kita bisa mengucapkan sebagaimana yang Rasul Paulus serukan dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sanggupkah saya, Anda, dan kita semua menghidupi dan mengamalkan janji-janji baptis yang telah kita ikrarkan, hingga kelak kita bisa mencapai garis finish dengan sempurna? Dirgahayu ke-76, negaraku tercinta Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.